Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian ciri-ciri alergi obat itu apa aja. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen banget ngebahas tentang alergi obat karena kenapa? Di sini aku mau share ke kalian kalau suamiku juga alergi obat. Dan jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ciri-ciri dari alergi obat itu apa aja. Nah, biasanya ciri-ciri alergi obat itu bisa kayak gatel, ruam, terus demam, terus sesak nafas, nah kayak gitu ya. Nah, cuman di sini perlu kalian garis bawahi ya. Efek samping dan alergi itu berbeda. Jadi kalau misalkan obat ada efek sampingnya, misal kayak ngantuk, kayak obat asma yang aku minum itu biasanya efek sampingnya itu bikin tremor. Jadi kalau misalkan efek samping antara kamu dengan orang yang satu dengan yang lainnya, ketika minum obat itu kalian itu sama-sama merasakan, misal merasakan tremor, merasakan ngantuk, nah kayak gitu. Itu namanya efek samping. Nah, kalau alergi antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Nah, jadi misalnya ya suamiku itu alergi amoxilin. Nah, kalau aku itu nggak alergi. Jadi kalau misalkan aku minum amoxilin atau antibiotik merek amoxilin, aku tuh nggak apa-apa. Cuman kalau suamiku itu ketika dia minum amoxilin, badan dia itu sekujur tubuhnya itu gatal-gatal parah, ruam, panas, nggak tertahankan. Saking nggak tahannya dia bisa nyampe nangis, saking gatalnya itu Masya Allah. Terus dia nyampe mandi air hangat tapi tetap nggak ngaruh. Jadi jalan satu-satunya ketika dia minum obat tidak tahu yang dikonsumsi itu amoxilin, dia itu langsung berobat lagi terus suntik alergi. Nah kayak gitu ya. Jadi suamiku tuh dulu hobinya itu sakit gigi ya. Jadi suamiku hobinya sakit gigi. Jadi kalau misalkan dia sakit gigi di tempat kerja, ada yang ngasih obat sakit gigi nih, aku cocok nih dengan obat ini. Dia nggak tahu kalau si obat itu ada amoxilinnya. Nah, jadi kalian pernah nggak kalau berobat ke dokter, si dokternya suka nanya, ada alergi obat enggak? Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak ada, ya kalian nggak bilang nggak ada. Cuman kalau misalkan kalian ada, kayak aku nih, suamiku kalau misalkan berobat dengan suamiku ditanya alergi apa, suamiku nggak bisa minum antibiotik merek amoxilin. Karena kalau misalkan dia minum obat ini, efeknya malah jadi berobat lagi. Jadi disuntik anti alerginya itu biar si gatalnya itu mereda. Nah, kayak gitu. Jadi di sini buat kalian yang ngerasa diri kalian itu alergi obat, kalian harus bisa membedakan ya efek samping dan juga alergi. Jadi sekali lagi kalau alergi itu antara satu dengan orang lain, ketika kalian minum obat satu merek itu efeknya berbeda. Yang ini nggak apa-apa, yang ini bisa gatal-gatal, yang ini bisa demam, atau yang bisa ruam-ruam, atau bisa sesak nafas. Nah itu apa sih namanya, alergi. Nah cuman kalau efek samping obat satu merek kamu minum, dia minum, kakakmu minum, itu efek sampingnya itu sama. Misal ngantuk, misal kayak jadi tremor, nah kayak gitu ya, udah paham ya. Jadi di sini mulai sekarang, kalau misalkan ada sesuatu di dalam tubuh kalian, kalian harus peka. Misal kalian habis makan ini, kok jadi gatel? Mau kalian habis ini, kok badan aku jadi gatel? Atau kau habis makan ini, kok jadi sesak nafas? Nah kalian harus peka, harus diingat-ingat biar tidak membahayakan tubuh kalian. Nah kalau kayak aku ini punya penyakit asma. Jadi kalau misalkan asma kan bisa umumnya debu, dingin, nah kayak gitu ya. Cuman kalau aku misal habis makan kayak bubuk pedes tau nggak sih, kayak merek Aida gitu ya, bubuk cabai sari. Nah aku bisa langsung sesak nafas, langsung kayak nggak enak aja. Nah jadi asmaku tuh berasa. Nah kalau kayak suamiku alerginya itu amoxilin. Nah terus kalau misalkan kayak aku nih ya, minum obat asma, rasanya itu badannya itu kayak gemeter, kayak tremor gitu ya. Jadi nenekku juga minum obat itu sama. Jadi itu efek sampingnya itu seperti itu. Jadi pokoknya antara efek samping dan alergi itu berbeda. Jadi kalian harus pintar-pintar membedakan apa saja nih yang nggak bisa kalian konsumsi. Nah kayak gitu ya. Jadi kalian itu harus belajar ya, cari tahu biar tidak membahayakan tubuh kalian. Terus nih ya, aku punya hipertensi, aku suka mengonsumsi teh ketumbar. Nah, jadi di sini kalian harus tahu nih, aku share tentang teh ketumbar. Ketika kalian minum teh ketumbar, meskipun kalian ada hipertensi ya,
terus kalian merasa habis minum jadi gatel atau jadi kayak sesek nafas. Nah karena itu kan kayak serbuk ada aromanya atau apa kandungannya itu yang nggak cocok di tubuh kalian, kalian jangan terusin. Jadi kalian itu harus pinter-pinter mana nih yang cocok di tubuh kalian. Seperti halnya promil ya, aku apa selalu share tentang promil. Jadi promil juga antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Jadi kalian itu harus cari tahu mana nih yang cocok, berusaha antara satu dengan yang lain itu berbeda. Sama dengan obat juga. Jadi alergi itu di orang ini membuat alergi, di orang itu enggak. Nah kayak gitu, jadi kalian harus pinter-pinter cari tahu apa nih yang nggak cocok di tubuh kalian, dan kalian harus cari tahu apa nih yang cocok buat kalian. Nah kayak gitu. Nah udah paham ya, jadi intinya alergi itu dirasakan oleh kalian, tapi belum tentu dirasakan oleh yang lain. Kalau efek samping udah jelas, udah pasti antara orang yang satu dan yang lainnya untuk satu merek obat itu bakalan merasakan sama. Nah kayak gitu. Nah udah paham? Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.